Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini akan menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor, Jawa Barat. Kedua pemimpin negara akan membahas beberapa hal, mulai dari ekonomi hingga isu perbatasan dan perlindungan pekerja migran. Bersama saya, Stefani Patricia, Anda menyaksikan spesial event Persahabatan Indonesia-Malaysia. Pemirsa, ini adalah situasi terkini di Istana Bogor, Jawa Barat. Persiapan terus dilakukan menjelang ketibaan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Berdasarkan informasi yang kami terima, rangkaian acara penyambutan tamu negara Malaysia akan dimulai tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tamu negara atau dalam hal ini merupakan Perdana Menteri Malaysia dan istri akan masuk melalui pintu utama menuju ke lapangan upacara diiringi dengan pasukan kuda dan korps musik. Dan terlihat bahwa pasukan kuda sudah bersiap untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia. Para menteri dari Indonesia maupun Malaysia sudah tiba lebih dahulu di Istana Bogor, Jawa Barat dan nantinya akan mengambil tempat di bawah tangga untuk menyambut kedatangan dari Perdana Menteri Malaysia bersama dengan tentunya nantinya Presiden Joko Widodo yang akan menyambut langsung Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia pada saat turun dari mobil. Keduanya kemudian akan menuju ke mimbar upacara dan kemudian dilanjutkan dengan lagu kebangsaan dari kedua negara. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan istrinya telah tiba di Jakarta pada hari Minggu 8 Januari 2023. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan kunjungan resmi pertama ke Indonesia. Agenda pertemuan dilakukan di Istana Bogor dan akan membahas potensi kerjasama baru. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan lawatan resmi pertamanya ke Indonesia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2022. Anwar Ibrahim melakukan kunjungan selama 2 hari mulai Minggu hingga Senin. Setibanya di Indonesia pada hari Minggu kemarin, Anwar Ibrahim bersama istri Azizah disambut langsung oleh Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono dan Duta Besar Indonesia di Malaysia, Hermono. Dalam lawatannya ke Indonesia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim didampingi Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Qadir, Menteri Perdagangan Antarbangsa dan Industri Tengku Daruk Seri Safrul Abdul Aziz, dan Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Adian Muhammad Syafiq. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pagi ini. Kedua pemimpin negara akan meninjau kemajuan kerjasama bilateral, menjajaki kerjasama baru, dan promosi upaya bersama mengatasi tantangan regional dan global. Beberapa isu penting yang akan dibahas adalah kerjasama ekonomi, investasi Malaysia di IKN Nusantara, perbatasan darat dan laut hingga ketenaga kerjaan dan perlindungan pekerja migran. Isu regional seperti konflik Myanmar dan juga isu global tentang sawit juga akan dibahas dalam pertemuan itu. Anwar Ibrahim dan Jokowi juga akan menyaksikan penyerahan 11 letters of interest dari perusahaan Malaysia untuk berpartisipasi dalam pengembangan ibu kota negara Nusantara. Serta akan ada 8 nota kesepahaman atau MOU antara sektor swasta Malaysia dan Indonesia yang diperkirakan bernilai 4,11 triliun rupiah yang akan ditandatangani di sela-sela pertemuan. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Anwar Ibrahim juga dijadwalkan memberi kuliah umum bertema hubungan strategis Malaysia-Indonesia dan menghadiri sesi pertemuan dengan diaspora Malaysia di kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, kita akan langsung kembali bergabung menuju Istana Bogor, Jawa Barat untuk melihat suasana terkini di mana saat ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sudah tiba di Istana Bogor. Ya, mobil yang membawa Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terlihat sudah memasuki halaman Istana Bogor melalui pintu utama dengan diiringi oleh pasukan kuda dan korps musik dari Istana Bogor. Mobil berjalan perlahan dan nantinya akan langsung berhenti tepat di depan gedung Istana Bogor, disambut dengan tari-tarian dan musik khas Indonesia tentunya. Juga terlihat anak-anak yang membawa bendera Indonesia dan bendera Malaysia turut menyambut di sana. Mobil Perdana Menteri Malaysia saat ini sudah berhenti dan sesaat lagi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kedua pemimpin negara tampak tidak menggunakan masker dalam pertemuan hari ini. Dan saat ini Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan mengikuti terlebih dahulu rangkaian upacara penyambutan sebelum nantinya akan melanjutkan dengan pertemuan bilateral dan juga menyaksikan penandatanganan sejumlah kerjasama antara kedua negara. Lagu kebangsaan Malaysia saat ini tengah diperdengarkan dan kedua negara beserta delegasi masing-masing berdiri dengan sikap tegap untuk mendengarkan lagu kebangsaan dari masing-masing negara.
Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara, Indonesia dan Malaysia, yang diiringi dengan 19 dentuman meriam. Dan selanjutnya, Komandan Upacara saat ini tengah memberikan laporan untuk pemeriksaan barisan. Presiden dan tamu negara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim selanjutnya akan memeriksa barisan dan dilanjutkan dengan menunduk ke bendera masing-masing negara. Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri Malaysia yang baru dilantik menggantikan Ismail Sabri Yaakob. Dan ini menjadi kunjungan kenegaraan pertama Anwar Ibrahim setelah ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Remaja, pemuda-pemudi dengan menggunakan pakaian adat dari 34 provinsi di Indonesia selalu dihadirkan dalam penyambutan tamu negara di Istana Bogor. Tentunya ini menjadi salah satu cara juga untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Pemeriksaan pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Selanjutnya, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan memperkenalkan delegasi masing-masing. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan seperti apa kerjasama yang akan dibangun antara kedua negara, kami sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah. Selamat pagi, Pak Reza. Selamat pagi, salam dari Universitas Padjadjaran di Bandung. Baik, Pak Reza, Indonesia menjadi negara pertama yang disambangi oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim ya sejak dilantik. Bagaimana Anda melihat hal ini? Memang wajar ya kalau dua negara bertetangga ini ingin selalu mengedepankan hubungan kekerabatan yang meninggi, dan memang indikator hubungan bilateral itu ditunjukkan dari negara mana yang dikunjungi setelah seorang pejabat tertinggi itu dilantik. Dan tidak salah, Anwar Ibrahim datang ke Indonesia. Kita adalah lebih dari sekedar negara sahabat bagi Malaysia. Kita adalah negara serumpun. Kita adalah juga saudara di dalam sama-sama mendirikan ASEAN. Kemudian kita adalah negara yang sama-sama tergabung dalam berbagai organisasi regional dan organisasi global. Jadi dapat dimengerti betapa Malaysia sangat menghargai kedudukan Indonesia. Bahkan dalam berbagai pertemuan mereka menyebutnya sebagai abang. Oke, dan ini pertemuan dua pejabat puncak, tentunya mereka akan membahas isu-isu bilateral, regional, dan global. Dan untuk itu kita saya berterima kasih sudah diberikan kisi-kisi. Kita berbicara akan membahas masalah tenaga kerja Indonesia. Kita akan berbicara tentang soal investasi Malaysia di ibu kota negara. Kita akan berbicara juga soal nanti masalah-masalah seperti Myanmar. Kita akan berbicara tentang keketuaan Indonesia dalam ASEAN, dan juga kita akan berbicara tentang investasi Malaysia di Indonesia. Tentunya kita hanya melihat 1 jam dari pertemuan ini, tapi mohon kita ingat bahwa diplomasi itu merupakan suatu pekerjaan yang luar biasa, yang sangat menyita waktu. Jadi saya yakin persiapan ini sudah berlangsung dari setidaknya setahun sebelumnya dan dimatangkan dalam sebulan terakhir. Baik, kembali lagi artinya ini memang sudah tradisi ya Pak ya, bahwa kemudian antara Malaysia dan Indonesia saling berkunjung pertama kali. Kalau kita kilas balik, karena 2014 lalu pun Presiden Joko Widodo setelah dilantik ini pertama kali berkunjungnya juga ke Malaysia ya Pak Reza. Betul, ini menunjukkan bahwa kita itu dekat ya. Bukan hanya dekat secara geografis, dalam hal ini berbatasan darat maupun berbatasan laut, tapi kita memiliki ikatan sejarah yang sangat panjang. Dan untuk itu hubungan pertalian kedua negara yang serumpun ini
kedua saudara yang serumpun ini harus selalu diupdate ya. Dan untuk itu kalau pemimpin kedua negara sering bertemu, ya tentunya tidak ada lagi rasa kesungkanan karena mereka tahu hari ini kita bertemu di Malaysia, esok tahun di Indonesia, kemudian ada pertemuan lagi di level ASEAN, di level APEC, di level internasional yang lain. Jadi hal ini tentunya menimbulkan keakraban. Jadi kalau pemimpin puncak sudah saling akrab, maka tentunya akan berdampak juga kepada level kemasyarakatan. Menarik bahwa tadi Anda sampaikan proses diplomasi yang ada di balik pertemuan ini adalah proses yang panjang, bahkan bisa jadi sampai setahun. Artinya proses diplomasi antara dua negara ini tidak terganggu ya dengan adanya pergantian kepemimpinan, Pak Reza. Memang pemimpin itu memang turun naik ya. Kita harus menghargai sistem politik yang berlaku di Malaysia ya. Mereka kita lihat sama-sama selama 3 tahun terakhir berapa kali mereka ganti pemimpin, kemudian berapa kali juga raja intervensi. Tapi bagaimanapun juga fondasi itu sudah dibuat. Antara kita dengan Malaysia itu banyak sekali perjanjian level negara, level kementerian, level provinsi, level kota, level kampus itu semuanya saling memperkuat. Jadi siapapun pemimpin yang lahir di Indonesia maupun di Malaysia, tapi fondasi hubungan bilateral itu sudah terbangun dan biasanya kepala negara yang terpilih nanti itu akan menyambut baik tingkat pencapaian yang sudah ada selama ini, dan tentunya ada hal-hal yang bisa dibukakan kepada umum dan hal-hal yang tidak bisa dibukakan kepada umum karena sensitif, misalnya masalah TKI, kemudian masalah kasus-kasus tertentu itu biarlah menjadi konsumsi pemerintah saja, karena kalau isu bilateral itu sampai nanti sangat terpengaruh oleh apa kata media massa itu akan mengganggu proses negosiasi yang sedang berjalan. Seberapa berpengaruh kemudian pergolakan politik di negara tetangga, kalau kita bahas sekarang Malaysia misalnya, itu terhadap hubungan bilateral antara kedua negara? Memang pemimpin yang baru itu akan membawa idealisme baru, apalagi kalau pemimpin yang baru itu seperti Bapak Anwar Ibrahim, beliau sangat menang dengan sangat tipis. Kemudian juga beliau tergantung pada berbagai kekuatan politik yang sebelumnya tidak mendukung beliau, dan juga beliau sangat beruntung mendapat persetujuan dari Sultan. Tentunya hubungan bilateral ini akan berjalan, tapi juga akan ada komitmen ya. Komitmen itu antara lain bahwa Bapak Anwar Ibrahim akan meneruskan pencapaian-pencapaian sudah ada, kemudian juga tentunya akan ada ide-ide baru, karena misalnya kita hari ini akan berbicara soal tenaga kerja Indonesia, kita akan berbicara soal investasi Malaysia di ibu kota negara. Tentunya hal ini kan harus diputuskan oleh pemimpin puncak. Dan tentunya para menteri sudah membahas hal ini sebelumnya, kemudian senior officials meeting juga sudah membahas hal ini. Jadi saya pikir saat yang tepat beliau untuk datang kemari, karena kalau kita perhatikan pada akhir tahun lalu, minggu ke-4 Desember, itu Menteri Luar Negeri Malaysia sudah berkunjung ke Kementerian Luar Negeri Indonesia dan sudah melakukan finalisasi. Jadi pada saat nanti ada penandatanganan, itu tidak ada lagi hal-hal yang mengagetkan kedua negara, semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Jadi istilahnya hanya tinggal digongkan saja oleh kedua kepala negara ini. Oke, terlepas kemudian dari pergantian kepemimpinan yang kita bahas tadi, Pak Reza, kalau kemudian dari sisi investasi, seberapa besar sebenarnya potensi investor Malaysia, terutama di ibu kota negara? Ibu kota Nusantara maksud saya. Baik, hal ini belum dibukakan kepada publik ya. Tapi kalau kita melihat siapa saja negara yang investasinya terbesar di Indonesia, Malaysia itu termasuk 5 besar ya. Tapi kalau nanti masuk ke ibu kota negara, tentunya indikator-indikator ini yang berlaku, ada indikator-indikator manajemen internasional. Misalnya good governance, kemudian good corporate governance, kemudian infrastruktur, kemudian efisiensi, kemudian efektivitas, kemudian indikator-indikator lain seperti kecepatan transportasi dari Malaysia ke ibu kota negara. Nanti juga mereka akan berbicara detail. Jadi kalau misalnya hari ini dimunculkan komitmen dengan angka yang jelas, tentunya pada saat yang sama juga Menteri PUPR kita akan juga mencanangkan jalur-jalur baru untuk hubungan udara antara ibu kota negara ini dengan pelabuhan-pelabuhan atau bandar-bandar tertentu yang ada di Malaysia. Saya terus terang tidak tahu persis detail dari investasi Malaysia di
di ibu kota negara ini. Kemudian juga saya tidak tahu persis investasi tersebut apakah akan berlanjut, akan berupa investasi di sektor darat, laut, udara, ataupun di sektor jasa. Baik. Ini adalah hal yang biasanya akan adalah hak prerogatif nanti kepala negara atau menteri luar negeri masing-masing untuk menyampaikan istilahnya joint communique ataupun keputusan bersama dari pertemuan hari ini. Hal-hal yang puncak itu akan digongkan oleh kedua kepala pemerintahan di akhir acara resmi hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan, Pak Reza, kita kembali bergabung ke Istana Bogor untuk melihat situasi terkini di sana. Baru saja tadi Presiden Joko Widodo dan Anwar Ibrahim melakukan penanaman pohon bersama. Ini adalah salah satu acara yang selalu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo setiap kali menyambut tamu negara. Penanaman pohon di halaman belakang Istana Bogor. Pak Reza, mungkin Anda melihatnya apa sih sebenarnya makna di balik penanaman pohon seperti ini? Pertama, ini adalah tradisi ya. Ini melambangkan bahwa hubungan kedua negara itu harus selalu dipupuk. Harus dipupuk dan dilihat sama-sama, dan kedua kepala negara itu bertanggung jawab. Ini ada hal yang baik. Saya perhatikan bulan lalu pada saat kunjungan Presiden Vietnam kita lakukan itu, kemudian pada tahun 2022 dengan kedatangan Perdana Menteri Australia, kita juga melakukan hal yang sama. Kedatangan kepala negara Perdana Menteri Jepang juga kita melakukan hal yang sama. Jadi intinya adalah kalau kita dengan Malaysia, penanaman pohon ini spesifik. Karena pohon yang ditanam di sini ada juga keluarganya yang ditanam di sana. Jadi mereka berdua tidak akan terasing dengan pohon apa yang akan ditanam hari ini, karena di kampung halaman Anwar Ibrahim pohon serupa ada, kira-kira begitu. Tapi yang penting adalah kesadaran kedua negara bahwa pohon itu kan harus tumbuh, harus dirawat, kemudian harus dimonitor perkembangannya, kemudian juga pohon ini juga melambangkan masa depan. Melambangkan sustainability, melambangkan SDG, dan juga melambangkan ekosistem, yakni tidak terpisahkannya umat manusia dari alam sekitar. Pemandangan yang juga menarik yang kerap kali kita lihat, Pak Reza, setiap kali Presiden menyambut tamu negara adalah Presiden selalu memilih untuk menyopiri sendiri ya para tamu negara, seperti yang terjadi saat ini. Presiden Joko Widodo sedang mengajak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk berkeliling. Apakah ini kesempatan untuk berbicara empat mata juga artinya, Pak Reza? Kalau kepala negara bertemu ya, mereka bisa menggunakan banyak forum, misalnya forum bilateral. Sekarang mereka nanti akan ada sesinya pertemuan empat mata, tapi saya perhatikan kalau Pak Presiden RI mengemudikan kendaraan itu makna simbolisnya itu ke dalam negeri dan ke luar negeri. Ke dalam negeri mengatakan saya mengendalikan politik luar negeri Indonesia, dan kemudian kemana arah Indonesia ke depan saya adalah pengendalinya, kira-kira begitu. Tentunya kan hal ini tidak beliau sampaikan kepada publik, bahwa intinya adalah kalau saya lihat secara akademik, hubungan Indonesia dan Malaysia, nanti juga hubungan Indonesia-Malaysia dalam ASEAN itu akan dikendalikan sepenuhnya oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi beliau adalah chief daripada diplomasi Indonesia. Jadi ini adalah hal yang simbolis. Kemudian hal yang kedua adalah ini jalan yang lurus ya. Kemudian beliau berada pada sisi tengah dan lurus. Ini menandakan bahwa Indonesia itu ke depannya tetap akan lurus sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, international law, dan saya juga tadi melihat jalan yang digunakan adalah jalan yang lurus, tidak jalan belok. Dan itu tentunya ada pesan optimisme dari Presiden Jokowi kepada Bapak Anwar Ibrahim adalah mari kita bekerja di fondasi yang telah kita buat sama-sama, dan itu lurus dan baik bagi kedua negara. Pak Reza, tidak semua tamu negara diajak berkeliling Istana Bogor ya oleh Presiden Joko Widodo. Anda melihatnya seperti apa? Ini menunjukkan pertama adalah penghargaan ya, bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat menghargai sejarah. Jadi Istana Bogor kan memiliki kekhasan dalam kenegaraan Indonesia, dan di Istana Bogor itu kan terpelihara lukisan-lukisan dengan level dunia. Kemudian juga di Istana Bogor itu terpelihara rusa, dan di Istana Bogor itu dekat dengan Universitas Institut Pertanian Bogor, dan juga dekat dengan Kebun Raya Bogor. Ini menunjukkan kepada Malaysia bahwa
Indonesia itu adalah negara yang sama modernnya seperti Anda, tapi kami ini sangat menghargai alam sekitar. Kalau bahasa Melayunya itu alam sekitar. Inggris menyebutnya environment atau kita menyebutnya lingkungan hidup. Jadi Indonesia adalah negara yang merawat tradisi, satu, dari potret Istana Bogor. Kemudian Indonesia adalah negara yang mampu menjaga hasanah nasional dan internasional yang ada di dalam Istana Bogor itu. Misalnya banyak patung-patung kelas dunia, banyak lukisan-lukisan kelas dunia. Kemudian juga Indonesia mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi langsung menjadi guide dari Anwar Ibrahim, tentunya ada pesan bahwa saya tahu apa yang saya lakukan dan saya tahu apa yang akan kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu harus senantiasa menghargai lingkungan hidup. Jadi ada pesan-pesan simbolik yang barangkali harus kita mengerti dengan melihat bagaimana gerak-gerik kedua kepala negara tersebut. Tapi kalau kita perhatikan, tidak ada kesan kecanggungan di dalam hal ini. Ya, Pak Anwar sudah mengenal Pak Jokowi, kemudian Anwar Ibrahim juga sudah tahu Indonesia. Karena kalau saya perhatikan sejarah hidup Anwar Ibrahim, ada satu masa tahun 70-an, beliau sebagai kader dari ABIM, Angkatan Belia Malaysia, itu sangat belajar dari proses penyiapan generasi muda Indonesia. Dan pada saat itu beliau banyak berkeliling ke kampus-kampus yang ada di Indonesia, antara lain ke Institut Teknologi Bandung dan juga Universitas Gajah Mada dan Universitas Pajajaran di masa lalu. Dan tentunya pengalaman tersebut memperkuat batin beliau bahwa Indonesia itu bukan hanya sekedar negara tetangga, tapi adalah saudara serumpun yang harus selalu dinomorsatukan bagi pembangunan nasional Malaysia. Baik, banyak makna ternyata di balik aksi-aksi simbolik Presiden Joko Widodo. Tapi kita tahan dulu Pak Reza diskusi kita. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, spesial event persahabatan Indonesia-Malaysia akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.